Ada satu relawan Jokowi yang saya tahu cukup awal mendeklarasikan mendukung Pak Jokowi gitu. Lalu kemudian dia ini menetapkan standar yang sangat tinggi. Dia ini nggak mau menjadi komisaris tahun 2014 di periode pertama gitu ya. Setelah Pak Jokowi dilantik, dia ditawarkan komisaris sama presiden, nggak mau. Oh, nggak mau Pak, saya kalau komisaris. Loh, kamu maunya apa? Menteri. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya pengen bahas soal grup relawan Ganjar. Karena setelah setahun terakhir mereka melakukan sosialisasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo gitu ya. Ini kemudian sekarang mulai ditanyakan, dari mana uangnya? Karena luar biasa sekali gitu kalau kita ngelihat dalam setahun terakhir ini grup relawan Ganjar ini kan hebat gitu. Mereka bisa ada di banyak daerah lalu kemudian melakukan sosialisasi bantuan sembako, komputer, laptop, HP kepada sekolah-sekolah, lalu kemudian kunjungan ke banyak tempat gitu ya, dan memberikan lomba-lomba dengan hadiah yang cukup lumayan. Ini kan menimbulkan pertanyaan, sebenarnya dari mana pendanaannya kok luar biasa sekali gitu. Karena kalau kita bandingkan dengan perusahaan atau partai politik, itu kan secara pendanaan kan muncul dari aktivitas usaha atau aktivitas partai gitu ya. Kalau di bisnis itu perusahaan ya hasilnya didapat dari aktivitas usaha gitu. Apa jual produk, jual jasa, ya itulah yang mereka dapatkan uangnya gitu. Kalau di partai politik juga kurang lebih sama, ada aktivitas politik gitu. Partai itu punya caleg, punya anggota legislatif, punya DPR, DPRD, punya menteri, punya pimpinan daerah, dan dari kader-kader inilah kemudian partai mendapatkan iuran setiap bulannya. Itu yang saya tahu gitu ya, di beberapa partai gitu. Nah, sementara relawan ini kan dipertanyakan, dari mana kok bisa sebesar itu gitu. Kalau relawan-relawan yang lama gitu ya, yang misalkan relawan-relawan yang sudah menjadi komisaris sekarang atau menjadi wakil menteri gitu ya, kan ada ya relawan yang jadi wakil menteri, itu ya pendanaannya ya dari para komisaris dan wakil menteri itu gitu, menghidupkan organisasi. Tapi relawan Ganjar ini relatif baru gitu. Inilah yang kemudian dipertanyakan, karena menurut saya ini jadi mirip seperti PSI gitu. PSI di tahun 2019 itu secara iklan, secara sosialisasi, itu jauh-jauh melampaui semua partai politik yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat baliho-balihonya Grace Natali di tahun 2019 gitu ya, itu luar biasa, luar biasa. Nggak ada partai politik di Indonesia yang sekuat pendanaan PSI gitu. Lalu kemudian itu juga memunculkan pertanyaan, dari mana uangnya gitu. Sementara PSI ini kan partai baru gitu. Kalau partai lama ya sekali lagi saya bilang dari kader-kadernya yang memang sudah punya posisi di posisi tertentu. Nah, kalau PSI kan baru ini. Kok udah bisa mengalahkan partai-partai yang lama gitu. Nah, partai baru juga seperti misalkan Perindo misalkan. Itu kan jelas pendananya dari Haritanu karena dia pengusaha gitu, atau Surya Paloh ketika baru membangun Nasdem ya dari Surya Paloh gitu karena memang dia pengusaha. Tapi Grace Natali ini kan bukan bukan pengusaha gitu, dan nggak punya jenis usaha yang bisa menopang pendanaan partai yang sebesar itu nampaknya. Dan itu pun ketika Haritanu atau Surya Paloh gitu ya, Haritanu lah, kita bahas Haritanu dulu karena yang agak gagal gitu ya. Itu kan sebagai partai baru Perindo itu kan nggak semasif apa yang dilakukan oleh PSI kemarin gitu tahun 2019. Inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan dasar dari banyak orang waktu itu gitu. Nah, relawan Ganjar juga mirip gitu. Kalau relawan yang lain yang sudah lama gitu ya, yang relawan yang dedekot Pak Jokowi gitu ya, itu kan mereka memang punya pendanaan dari aktivitas politik mereka ya, komisaris, menteri dan sebagainya. Nah, kalau mereka kan ini kan baru gitu. Ini dari mana? Makanya kemudian itu dipertanyakan gitu. Tapi sampai sekarang memang nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu gitu. Karena saya juga pernah nanya sih 6 atau 8 bulan yang lalu, saya nanya di sebuah grup WhatsApp yang saya ikuti sejak tahun 2015 gitu ya. Ada grup relawan Jokowi. Saya juga lihat beberapa dari mereka itu jadi grup
relawan Ganjar gitu. Saya tanya kenapa, dari mana sih ini pendanaannya kok bisa sehebat itu gitu, karena ya hebat, saya tuh kagum gitu, karena wah bisa bergerak semasif ini kan pasti dana besar gitu, karena ya namanya manusia hidup itu bekerja gitu kan. Nah ini para relawan ini nggak kerja tapi dananya masif gitu, kasih sumbangan kemana-mana, ini kan hebat. Tapi nggak ada yang bisa menjawab itu. Jawabannya selalu normatif atau selalu muter-muter yang pada intinya tidak menjawab persoalan yang sebenarnya gitu. Karena ada orang kemudian menyamakan antara relawan Ganjar ini dengan relawan Jokowi 2014 atau relawan Ibu Mega ketika zaman Soeharto yang bisa masif di beberapa daerah mendukung PDI Perjuangan gitu ya. Bagi saya itu kondisi yang berbeda sama sekali gitu, karena kalau kita ngelihat Ibu Mega dulu gitu ya di masa Orde Baru, itu kan muncul dari keresahan masyarakat yang tidak setuju kepada Soeharto, yang tidak setuju dengan rezim otoriter gitu. Makanya kemudian mereka memusatkan energi di PDI Perjuangan sebagai partai yang oposan gitu ya. Makanya muncullah relawan-relawan itu karena permasalahan yang luar biasa besar Soeharto. Itu juga sama seperti kisah demonstrasi tahun 98 gitu. Tahun 98 itu kan muncul demonstrasi besar-besaran melawan Soeharto, itu karena memang ada masalah yang luar biasa. Soeharto itu. Makanya muncul demonstrasi yang besar, dan itu kemudian nggak bisa disamakan dengan demonstrasi tahun-tahun ini. Beda gitu. Ada adik mahasiswa yang berdemonstrasi beberapa tahun terakhir di rezim Jokowi katakanlah gitu ya. Itu banyak yang nggak paham dengan materi atau isu yang sedang dibawakan oleh pimpinannya. Mereka cuma ikut-ikutan bawa poster yang ya tulisannya lucu-lucu, open BO apalah. Mereka nggak ngerti dengan pokok permasalahan yang sedang didemo gitu ya. Nah itu juga sama seperti tahun 98. Relawan Ganjar dengan relawan Ibu Mega atau relawan Pak Jokowi, menurut saya perbedaannya ya seperti itu gitu. Seperti demonstrasi tahun ini dan tahun 98. Beda gitu, karena yang tahun ini tuh selalu ada bohir-bohir atau pendananya untuk menggerakkan mereka. Akhirnya mereka turun ke jalan dan berdemonstrasi. Dan itu saya sudah teliti gitu, saya tanya ke beberapa teman-teman yang masih jadi mahasiswa atau ke adik-adik saya yang sekarang masih jadi mahasiswa dan jadi aktif di pergerakan gitu. Saya sempat teliti soal itu. Nantilah saya bahas kapan-kapan kalau saya sudah yakin gitu ya. Jadi beda sama sekali gitu. Nah, relawan Ganjar ini pun kalau mau dibandingkan dengan Pak Jokowi tahun 2014 itu juga berbeda gitu. Kalau tahun 2014 relawan Jokowi itu muncul setelah Pak Jokowi resmi ditetapkan sebagai capres dari PDI Perjuangan. Baru relawan-relawan itu muncul gitu ya. Muncul semuanya. Nah, kalau yang sekarang relawan Ganjar ini kan capresnya belum. PDIP belum mengumumkan capresnya, tapi relawannya sudah di mana-mana gitu. Jadi beda sekali, beda sama sekali gitu. Jadi kalau mau disama-samakan dengan relawan Jokowi atau relawan Ibu Mega di zaman Orde Baru, ya itu nggak sama. Itu jawaban yang terlalu menyamakan gitu ya. Nah, kalau relawan ini kan secara struktur politik katakanlah seperti itu. Itu kan biasanya memang muncul setelah ditetapkan. Nah, relawan ini nggak cuma relawan Pilpres gitu ya. Ada juga relawan calon legislatif gitu ya. Saya juga kadang bantu orang-orang legislatif gitu untuk maju di pileg gitu kan. Ya mereka itu memang membentuk relawan karena nggak bisa mereka bergerak sendiri gitu. Jadi kalau yang terjadi sekarang di relawan Ganjar, ini peresmiannya belum, tapi relawannya sudah ada di mana-mana dan kampanye habis-habisan. Itu yang membedakan gitu. Nah, kalau mau dicari persamaannya dengan relawan yang mana yang mirip dengan Ganjar gitu ya, mungkin relawan Ahok gitu ya. Relawan Ahok tahun 2017 karena mirip-mirip nih. Ahoknya belum siap maju gitu ya. Lalu kemudian muncullah relawan-relawan. Tapi waktu itu Ahok diajak masuk lewat calon non partai gitu ya.
Tapi polanya tuh mirip-mirip seperti itu. Surveinya tinggi, masuk ke relawan non partai, nanti ada partai yang masuk ngedukung Ahok gitu ya. Yang relawan Ganjar nih kayaknya kayak gini juga gitu. Polanya tuh mirip, saya nggak bilang sama, mirip gitu ya. Karena sekarang surveinya Ganjar mulai naik, nanti kemudian ada partai yang mendukung kayaknya gitu ya. Kayaknya, nggak tahu lah, nanti kita lihat tahun 2024 seperti apa gitu. Kalau Pak Jokowi bilang jangan kesusu, jangan keburu-buru, ya itu sudah terlambat karena pergerakan relawan sudah setahun yang lalu. Gimana? Mau dilarang ya udah terlanjur, udah basah duluan gimana? Nah tapi sampai di sini mungkin ada juga yang bertanya gitu. Saya sempat ditanya sama orang, kenapa ya fenomena ini muncul gitu, relawan Ganjar ini kayak adu cepet gitu dibanding yang lain, kemudian banyak relawan itu yang kecil-kecil sebenarnya yang cuma anggotanya ya nggak banyak gitu kan dibanding penulis-penulis saya, kayaknya banyakan penulis saya gitu ya. Ya mungkin gitu ya, ini mungkin karena saya ngelihat ada fenomena atau pelajaran yang bisa diambil dari relawan Pak Jokowi tahun 2014 gitu, karena ada satu relawan Jokowi yang saya tahu cukup awal mendeklarasikan mendukung Pak Jokowi gitu. Lalu kemudian dia ini menetapkan standar yang sangat tinggi. Dia ini nggak mau menjadi komisaris tahun 2014 di periode pertama gitu ya. Setelah Pak Jokowi dilantik, dia ditawarkan komisaris sama presiden, nggak mau. Oh nggak mau Pak, saya kalau komisaris. Loh, kamu maunya apa? Menteri. Ada itu, ada, dan saya denger itu. Makanya kemudian yang bersangkutan si ketua relawan ini nggak jadi komisaris, anak-anak buahnya yang jadi komisaris gitu. Nah dianya tetap ngotot sebagai menteri sampai tahun 2019, tetap ditanya maunya gimana, ya menteri tetap gitu, nggak mau turun sebagai komisaris. Tapi karena posisi menteri sudah secara politik sudah penuh, akhirnya penawaran terakhir deh wakil menteri diambil akhirnya. Ya yang penting ada menterinya lah. Wakil menteri nggak apa-apa. Nah dari sana nampaknya kemudian memotivasi banyak orang, banyak kalangan untuk membuat relawan capres sedini mungkin, seawal mungkin. Jadi ya adu cepet gitu, dengan harapan nanti bisa sama seperti relawan Jokowi yang sudah jadi wakil menteri itu gitu. Ya meskipun sekali lagi berbeda gitu. Dulu Pak Jokowi ada relawan itu setelah Pak Jokowi ditetapkan sebagai capres oleh PDI Perjuangan. Itu yang membedakan gitu. Nah dengan motivasi seperti itu mungkin gitu ya, jadinya sekarang itu orang adu apa ya, adu unjuk gigi gitu. Wah saya relawan nih, saya duluan nih, saya besar nih, saya lebih agresif gitu dan sebagainya. Itulah yang terjadi kayaknya gitu. Dan kalau soal survei gitu ya, ini kan juga banyak orang yang kemudian menyamakan Ganjar dengan Pak Jokowi gitu. Karena Ganjar ini surveinya tertinggi, lalu kemudian nanti PDI Perjuangan itu nggak punya pilihan kecuali mencalonkan Ganjar. Ya bisa jadi seperti itu skenarionya. Bisa jadi Ibu Mega mendukung Ganjar untuk maju di Pilpres 2024. Bisa saja gitu. Tapi kalau kita ngelihat perbandingan surveinya dibanding Pak Jokowi, ini jauh berbeda gitu. Pak Jokowi itu di survei ketika tahun 2012 itu sudah tinggi gitu. Dan ngelawannya Prabowo ini ya jauh secara survei. Nggak kayak sekarang. Sekarang kan ketat tuh. Prabowo, Anies, Ganjar ini kan selisihnya kurang dari 10. Nah kalau dulu Pak Jokowi emang udah 40%, yang lain tuh 20-10 gitu. Jadi emang hampir 2 kali lipatnya dari Prabowo waktu itu. Sehingga ya nggak ada pilihan untuk mendukung Pak Jokowi tahun 2014. Nah skenario yang sama nampaknya coba diterapkan tahun 2024 nanti gitu. Karena ini sekarang kan surveinya Ganjar tinggi gitu. Tapi setinggi-tingginya ternyata tidak setinggi Pak Jokowi dulu. Itulah yang kemudian membedakan. Nah terkait relawan Ganjar ini juga kalau menimbulkan pertanyaan dari banyak orang ya memang karena beda gitu.
Dari mana ya? Sama lah seperti kita menanyakan demonstrasi ini, dari mana sih uangnya? Mungkin ada orang yang datang berdemonstrasi untuk kepentingan sendiri atau atas inisiatif sendiri, ada gitu. Sama seperti aksi 212, 411 yang katanya nggak punya ongkos, yang katanya jalan sendiri, yang katanya apa namanya naik bis sendiri gitu. Ya ada. Tapi itu kecil sekali gitu. Yang lebih banyak itu ya dimobilisasi, yang lebih banyak itu dikerahkan oleh beberapa orang gitu. Nah, relawan Ganjar saya lihat ada juga yang memang bergerak sendiri, apa namanya dana sendiri, ada gitu, ada. Tapi untuk melihat yang pergerakan yang aktif sekali di apa namanya masyarakat gitu ya, kasih pembantuan dan sembako, lomba-lomba, itu nggak mungkin inisiatif sendiri, itu pasti ada yang mendanai. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.